Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayolah ikhwah azakumullah, kepada jamaah kajian Nurut Tauhid yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dan kepada semua pemirsa TV Roja dan juga Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka, dan nikmat diberikan hidayah oleh Allah di atas Islam dan sunnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Taala atas semua nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, dan juga diberikan nikmat oleh Allah Ta'ala untuk selalu dan senantiasa menuntut ilmu syar'i yang merupakan kewajiban atas setiap muslim dan muslimah. Ikhwan fiddin, azakumullah. Pada hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab atau dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-82 dari buku Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sebelum saya melanjutkan, saya akan jelaskan dulu di poin ini yang sudah kita bahas supaya antum ingat. Yang poin ke-82 tentang manhaj dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, yang sudah saya sampaikan kepada antum. Yang pertama yaitu tentang definisi dakwah. Itu yang pertama di halaman 617 di poin ke-82. Yang pertama yang sudah kita bahas yaitu tentang definisi dakwah. Jadi apa yang dinamakan dengan dakwah, supaya kita paham dan juga para dai juga paham. Para dai, para ustadz juga paham apa sih yang dimaksud dengan dakwah. Saya sudah jelaskan bahwa yang dimaksud dengan dakwah itu yaitu mengajak umat atau mengajak manusia ke jalan Allah agar mereka beriman kepada Allah, mengimani apa yang dibawa oleh para rasulnya alaihimus salatu wassalam, membenarkan apa yang mereka kabarkan kepada manusia, mentaati mereka, mengucapkan 2 kalimat syahadat, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, puasa di bulan Ramadan, haji ke Baitullah, mengajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada dibangkitkannya manusia sesudah mati, beriman kepada qada dan qadar baik dan buruk, dan mengajak manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan dengan dakwah. Jadi dakwah itu isinya mengajak orang untuk beriman kepada Allah SWT dengan arkanul iman yang 6, dan juga mengajak mereka untuk memahami tentang arkanul Islam. Dan yang pokok dari arkanul Islam yang pertama yang harus dipahami oleh setiap manusia
yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ini harus dijelaskan agar mereka paham tentang makna syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini yang dikatakan definisi dakwah. Karena sebagian orang yang dikatakan dakwah yang penting ceramah, yang penting ngisi, yang penting ada kajian. Mestinya ada tujuan apa sih dari dakwah itu dan apa yang dicapai dari dakwah itu. Bukan sekedar penyampaian, bukan sekedar orang semangat berapi-api menyampaikan kepada umat tetapi nggak ada isinya dari kajian itu. Dakwah itu intinya yaitu mengajak umat untuk mentauhidkan Allah, dan ini yang kita akan bahas. Jadi bukan sekedar ngisi pengajian, bukan ceramah yang berapi-api atau banyaknya jadwal, bukan. Tapi dakwah itu ada yang kita tuju agar umat ini memahami tentang Islam, agar umat ini memahami tentang iman, agar umat ini mereka tahu tentang tujuan hidup mereka, untuk apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar mereka beribadah kepada Allah dengan benar seolah-olah mereka melihat Allah. Seandainya mereka tidak melihat Allah, tapi Allah pasti melihat mereka. Anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yara. Itu yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, bahwa dakwah yang hak ini harus dengan bekal ilmu syar'i. Jadi enggak berhak orang berdakwah kalau dia enggak punya ilmu. Yang dimaksud di sini bekal ilmu syar'i, yaitu Al-Qur'an was sunnah ala fahmi salaf. Jadi orang yang berdakwah itu dia harus paham tentang Quran, dia harus paham tentang sunnah, karena demikian ketentuan dari syariat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Katakanlah Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang mengikuti aku, mengajak manusia ke jalan Allah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang berbuat syirik. Ini sudah kita bahas ayat ini, dan sudah juga kita bahas tentang fawaidnya, faedah daripada ayat ini. Jadi harus dengan ilmu, karena Allah menyebutkan di sini ala basirah, dengan dasar ilmu dan keyakinan. Jadi setiap dai dia harus punya ilmu tentang apa yang harus disampaikan dari Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Dan kemudian nanti ditambah lagi dengan ilmu-ilmu yang lain yang dia harus ketahui tentang mad'unya, bagaimana dia melihat mad'u, apa yang harus disampaikan kepada mad'u. Tapi semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka itu mengetahui tentang mad'u, problem apapun yang dihadapi oleh mad'u itu tetap dakwanya harus dimulai dengan tauhid. Kemudian saya jelaskan juga kepada antum bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah dengan membawa 2. Yang pertama al-ilmun nafi', yang kedua al-amalus salih. Seperti yang disebutkan dalam surah Al-Fath ayat 28, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Allah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkan agama ini di atas seluruh agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Di sini yang dikatakan al-huda yaitu al-ilmun nafi'. Yang dikatakan dinul haq al-amalus salih, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Kemudian yang ketiga yang sudah kita bahas juga, bahwa Ahlussunnah berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Yang dikatakan dengan hikmah itu ya dengan Quran, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan hikmah itu al-isabatu fil aqwali wal af'ali wa wad'u kulli syai'in fi mawdi'ihi. Benar dalam berkata dan berbuat, dan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini yang dikatakan hikmah. Jadi berdakwah
di jalan Allah dengan hikmah, dengan dasar ayat dalam surah An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya ajaklah manusia ke jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Rabb kamu mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan Allah mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ajak manusia ke jalan Allah dengan hikmah. Artinya dengan hikmah, dengan dasar Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga dengan hikmah artinya menurut petunjuk yang sudah dijelaskan. Bagaimana cara dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam dan dakwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu hikmah. Dan mad'u yang kita ajak ini dengan hikmah yang menjelaskan kebenaran. Harus dijelaskan kepada mereka, yang hak itu hak, yang batil itu batil. Yang tauhid itu tauhid, yang syirik itu syirik. Yang sunnah itu sunnah, yang bid'ah itu bid'ah. Itu jelas. Itu dikatakan dakwah dengan hikmah. Kalau nggak dijelaskan kebenaran itu, berarti dia termasuk orang yang menyembunyikan kebenaran, dan akibatnya fatal. Seorang dai yang tidak menyampaikan kebenaran dengan alasan hikmah, padahal pengertian hikmah yang mereka katakan itu salah. Yang benar itu harus sesuai dengan Quran dan Sunnah. Bagaimana Nabi berdakwah SAW? Bagaimana salafus saleh berdakwah? Kita ikuti jejak mereka. Kalau kemudian menyembunyikan kebenaran, tidak menjelaskan kepada manusia tentang tauhid, tidak menjelaskan kepada manusia tentang syirik, tidak menjelaskan kepada manusia tentang sunnah, ini bukan hikmah. Ini namanya menyesatkan manusia, bukan hikmah. Kalau hikmah itu menjelaskan kepada mereka, yang hak itu hak, yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang syirik itu syirik, yang bid'ah itu bid'ah. Jelaskan. Yang sesat jelaskan sesat. Enggak boleh sembunyikan. Sebab berat hukumannya bagi orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, kadang-kadang orang memulai dakwah dengan yang lain, mereka katakan hikmah. Ini tidak hikmah. Hikmah itu mengikuti kebenaran, mengikuti Quran dan Sunnah. Kemudian memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang baik, dan mendebat kepada orang-orang yang membangkang juga dengan cara yang baik, artinya yang lebih baik. Dan saya jelaskan juga tentang jalan Allah. Di sini ada dua yang sudah kita bahas, ada jalan Allah, ada jalan syaitan. Nanti antum bisa ulang lagi baca di sini, ya, di halaman 620, 621. Jadi ada orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah, ada juga manusia berdakwah mengajak manusia ke jalan syaitan. Karena memang demikian, ada yang seperti itu yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi mengatakan ada doa ala abwabi jahannam, man ajabahum qadhafuhum fiha. Kata Nabi, nanti ada orang-orang yang berdakwah yang mereka itu sebagai dai-dai yang mengajak manusia ke neraka jahanam. Dan orang yang memenuhi panggilan mereka, pasti mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka jahanam. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Bahkan disebutkan dalam riwayat Muslim itu bahwa mereka sebagai manusia sama dengan kita, tapi kata Nabi Muhammad SAW, qulubuhum qulubu syayatin, kata Nabi, hatinya mereka hati setan, kata Nabi SAW. Dia mengajak manusia, dia berdakwah manusia, tapi hatinya hati syaitan, yang dia mengajak manusia kepada kesesatan, mengajak manusia kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada apa-apa yang menyimpang dari jalan siratal mustaqim. Maka dalam dakwah ini yang perlu untuk perhatikan, Allah menyebutkan di ayat ini dalam surah An-Nahl ayat 25, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Artinya Allah membagi manusia menjadi dua.
Ada orang-orang yang sesat, ada orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dalam dakwah demikian. Gak mungkin kita dakwah semua orang ikut kita, gak mungkin. Dalam dakwah, jangankan kita, hatta para anbiya war rusul alaihimussalatu wassalam, yang mereka berdakwah siang dan malam, yang mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Taala, yang Allah menunjuki mereka ke jalan yang benar untuk berdakwah dengan cara yang paling baik. Tapi ada yang dapat hidayah, ada juga yang sesat. Begitu juga Nabi kita Muhammad SAW demikian berdakwah. Gak ada di muka bumi orang yang paling baik dakwahnya melainkan Nabi Muhammad SAW. Paling bagus dakwahnya, paling hikmah dakwahnya. Tapi tetap ada yang menjawab dakwah ini, ada juga yang menolak dakwah ini. Itu sudah sunatullah. Jadi nggak mungkin orang kita dakwakan semua akan ikut kita, nggak mungkin. Nabi aja seperti itu, apalagi kita yang banyak sekali kekurangannya dalam dakwah, banyak kekeliruannya dalam kita dakwah. Makanya Allah menyebutkan, Allah mengetahui orang yang sesat dari jalannya, dan juga Allah mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi dalam dakwah ini ada yang menerima dakwah ini, ada yang tidak menerima dakwah ini. Ini sunatullah. Jadi nggak mungkin kita ini berdakwah semua orang kemudian akan ikut kita, nggak mungkin. Mesti ada yang menolak dakwah ini, ada yang menentang dakwah ini, ada yang sesat dari jalan dakwah ini. Dan yang sesat juga bukan hanya orang-orang yang jauh, tapi juga bisa orang-orang yang dekat dengan kita. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita diberikan petunjuk oleh Allah dan ditetapkan di atas Islam dan Sunnah. Karena bukan mustahil ada orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah kemudian sesat. Makanya kita terus memohon hidayah kepada Allah agar kita didapatkan di atas Islam dan Sunnah. Kemudian kita masuk yang keempat. Sekarang kita masuk yang keempat. Itu 3. Kemudian yang keempat, menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua dai, semua ustadz, semua kiai, semua ulama, mereka wajib meniti manhaj para nabi dalam berdakwah, mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan tinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh seorang dai menyimpang dari manhaj dakwah para nabi lalu memilih manhaj dakwah yang lain. Seperti yang saya jelaskan di sini, bahwa manhaj dakwah para nabi dan para rasul alaihi wassalam semuanya sama, yaitu mereka semuanya memulai dakwah mereka kepada tauhid. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalam, mereka semuanya sama. Mereka semuanya memulai dakwah mereka dengan tauhid. Semuanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengajak manusia untuk mengesahkan Allah, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah SWT. Ini dakwah. Jadi harus semua dai memulai dakwanya dengan itu dan terus mendakwakan dakwah tauhid sampai akhir hayatnya. Bukan berarti kalau disebutkan tentang dakwah tauhid dia tidak menjelaskan tentang bagaimana cara berwudu, bagaimana tentang cara sholat, bagaimana puasa, bagaimana zakat, tetap dijelaskan. Tapi yang pokok, yang dasar, yang paling penting dalam dakwah ini itu tauhid. Maka dakwah itu harus kita mulai dari yang aham fal muhim. Yang aham itu dakwah tauhid. Baru kemudian yang lainnya. Yang nanti saya akan bawakan dalil-dalilnya tentang masalah ini. Jadi para dai, para ustadz, para kiai, para ulama enggak boleh menyimpang dari manhaj dakwah para nabi, yaitu memulai dakwah dengan tauhid dan mengajak manusia kepada tauhid, mengajak manusia untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini paling penting dari semuanya. Dari semua dakwah ini yang paling penting. Seandainya ada problem-problem umat yang besar yang kita hadapi, tetap mulainya dakwah dengan tauhid. Umumnya problem umat bahwa di umat ini ada orang-orang yang mereka menyimpang dari jalan yang lurus, tetap kita mulai dengan dakwah tauhid. Ada yang melanggar dosa besar banyak, orang berzina, orang liwat,
berjudi, riba, minum khamar, narkoba dan yang lainnya, perbuatan dosa besar, tetap mulai dakwah dengan tauhid. Karena dari semua dosa besar ada dosa yang paling besar. Apa dosa paling besar? Syirik. Allah mengatakan, Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik kezaliman yang amat besar. Makanya ini dulu yang harus didakwakan sebelum yang lain. Bukan problem umat itu nggak penting-penting semuanya, tapi yang pokok ini dulu. Seperti diumpamakan penyakit, ada berbagai macam penyakit. Mana penyakit yang paling kronis, yang paling berbahaya? Itu dulu diobati. Jadi ini umat ini sudah jauh dari Islam, sudah banyak penyakitnya. Maka penyakit yang paling besar adalah mereka menyimpang dari Shiratal Mustaqim dan mereka berbuat kesyirikan, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Ini penyakit yang paling besar. Ini dulu yang harus didakwakan. Makanya saya sebutkan di sini, berdasarkan tinjauan dari sudut agama dan akal, tidak boleh seorang dai menyimpang dari manhaj dakwah para nabi, lalu mereka memilih dakwah yang lain. Karena apa? Yang pertama, manhaj dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam lah jalan yang paling lurus yang ditetapkan oleh Allah kepada seluruh nabi dari pertama sampai terakhir. Ya, jalan dakwah para nabi semuanya sama dan mereka berada di atas Shiratal Mustaqim. Makanya ketika nabi-nabi mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah, mereka sebutkan bahwa ibadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadah kepada Allah ini merupakan Shiratal Mustaqim. Antum lihat di dalam surah Ali Imran, ini ada beberapa ayat ya. Allah sebutkan ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam mendakwakan kaumnya. Isa alaihi salam mengatakan di dalam surah Ali Imran di ayat 51, Allah menyebutkan innallaha rabbi wa rabbukum fa'buduh hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah Rabbku dan Rabb kalian, maka beribadah kepada Allah, artinya mentauhidkan Allah. Inilah jalan yang lurus. Jadi jalan yang benar, jalan yang lurus itu jalan mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Jadi para nabi, para rasul demikian dakwahnya, dari yang pertama sampai yang terakhir, jalan yang lurus. Jadi ketika menyebutkan innallaha rabbi wa rabbakum fa'budu hadza siratun mustaqim, disebutkan ini jalan yang lurus. Hadza siratun mustaqim. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Jadi ketika Nabi Isa menjelaskan kepada kaumnya tentang tidak bolehnya beribadah kepada selain Allah, apalagi menyembah dirinya, Isa alaihissalam mengatakan innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Ya, tauhid ini jalan yang lurus. Yang kedua, sesungguhnya para nabi benar-benar telah berpegang teguh dan mempraktekkan manhaj tersebut. Hal itu jelas menunjukkan kepada kita bahwa masalah manhaj bukan termasuk masalah ijtihad. Arti manhaj berjalan di atas jalan yang lurus ini bukan masalah ijtihad, karena Allah sudah gariskan kepada semua nabi, semua rasul alaihi wasallam untuk menempuh jalan ini, yaitu memulai dakwahnya dengan dakwah tauhid. Semua nabi, semua rasul, nggak ada nabi-nabi yang menyimpang dari dakwah ini. Kalau antum mau lihat lagi, antum lihat di surah Al-A'raf, Allah menyebutkan, dan surah-surah yang lain Allah menyebutkan tentang dakwah para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam. Semua memulai dakwahnya dengan tauhid. Semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam memulai dakwahnya dengan tauhid. Ketika Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam dan nabi-nabi sesudahnya, itu mendakwakan dakwah tauhid. Antum lihat dari mulai ayat 59 di surah Al-A'raf,
Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Sungguh kami telah utus Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Maka Nuh berkata, wahai kaumku, beribadah kalian kepada Allah, tiada ilah yang lain selain Allah. Sesungguhnya aku khawatir kepada kalian azab pada hari yang besar, itu hari kiamat. Antum perhatikan di sini, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Maksudnya mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan setelah itu Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya aku takut kepada kalian azab yang besar pada hari yang besar, itu hari kiamat. Arti dalam dakwah, ketika kita menjelaskan tentang tauhid, kita juga menjelaskan kepada mereka, kalau kalian menyimpang dari tauhid, Allah akan azab kalian, Allah akan siksa kalian di dunia maupun di akhirat. Nabi Nuh menyebutkan tentang azab yaumin azim, azab di hari yang besar, yaitu di hari kiamat. Kemudian di ayat 65, kemudian di ayat 65-nya di surah Al-A'raf, wa ila 'adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kepada Ad, pada kaum Ad kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Itu Nabi Hud berkata, wahai kaumku, beribadah kepada Allah. Maksud beribadah kepada Allah yaitu mentauhidkan Allah, enggak ada Tuhan yang lain melainkan hanya Allah. Afala tattaqun, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Maksudnya, kenapa kalian tidak mentauhidkan Allah SWT? Ya, takwa, inti dari takwa adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi Saleh di ayat 73-nya, wa ila thamud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Dan kepada kaum Thamud kami utus saudara mereka, yaitu Nabi Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh berkata, wahai kaumku, beribadahkan kepada Allah, tiada ilah yang lain melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya seperti itu. Ya, Anbiya wa Rasul alaihi salam mendakwakan dakwah tauhid. Kemudian setelah itu mereka memberikan ancaman. Kalau mereka menyimpang, mereka akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah telah mewajibkan kepada Rasulnya, Allah telah mewajibkan kepada Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk meneladani dan menempuh manhaj para nabi, dan kita wajib mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah telah menyebutkan tentang para anbiya wa rasul dalam surah Al-An'am. Kemudian setelah menyebutkan tentang para rasul itu, Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti nabi-nabi dan rasul. Antum lihat di surah Al-An'am di ayat 84 dan seterusnya, setelah Allah menyebutkan tentang para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, Allah sebutkan nama-nama mereka. Kemudian di ayat 88-nya Allah menyebutkan dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi, di surah Al-An'am, surah yang ke-6. Setelah Allah menyebutkan nama-nama nabi-nabi alaihi wassalam, kemudian Allah berfirman, dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang Allah tunjuki dengannya siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Kalau seandainya mereka para anbiya wa rasul itu berbuat syirik kepada Allah, maka Allah akan hapuskan seluruh amal mereka. Kalau seandainya semua nabi berbuat syirik, Allah akan hapuskan semua amal mereka. Ulaika alladziina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwah fayyakfur biha haula'i faqad waqalna biha qauman laisu biha bikafirin. Mereka adalah orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, hukum dan kenabian. Kalau seandainya mereka kufur, maka Allah gantikan dengan kaum yang lain yang mereka tidak kafir. Kemudian setelah itu Allah berfirman lagi, ulaika alladziina hadallah fabihudahu muqtadi'. Mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah. Para nabi dan para rasul ini
memberikan petunjuk dari Allah, dan mereka mendakwakan semua dakwah tauhid, dan mereka melarang dari berbuat syirik. Kemudian fabihudahu muqtadi. Fabihudahu muqtadi. Hendaklah dengan petunjuk mereka kamu ikuti jejak mereka. Allah berfirman kepada siapa di sini? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan petunjuk mereka kamu ikuti para nabi itu. Jadi Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti jejaknya para nabi dalam mendakwakan dakwah tauhid dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Kemudian setelah itu Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka, "Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin." Katakanlah, sesungguhnya aku tidak minta upah kepada kalian dari dakwahku ini. Ya, para nabi dan rasul enggak minta upah, enggak minta balasan dari apa yang mereka dakwakan. Sesungguhnya dakwah ini merupakan peringatan bagi sekalian alam. Dakwah itu harus dilakukan ikhlas semata-mata karena Allah, enggak boleh mengharapkan sesuatu dari manusia. Kemudian yang keempat, disebutkan karena kesempurnaan konsep dakwah para nabi alaihi salatu wassalam tergambar dalam dakwah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti manhaj Nabi Ibrahim. Allah juga memerintahkan umat Nabi Muhammad SAW untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam yang hanif. Ini Allah firmankan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Antum bisa lihat dalam surah Ali Imran, kemudian juga dalam surah An-Nahl. Kita lihat ayat-ayatnya. Artinya semua ini dengan dalil, maka saya sebutkan keterangannya, dalilnya, supaya betul-betul kita berdakwah ini dengan dalil. Allah berfirman dalam surah Ali Imran di ayat 95, Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah maha benar Allah, dan ikutilah milah Ibrahim yang hanif, dan beliau tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi kita semuanya diperintahkan untuk mengikuti milahnya Ibrahim yang hanif, yang lurus, dan beliau tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Kemudian untuk melihat lagi dalam surah An-Nahl, surah yang ke-16, di ayat 123, surah An-Nahl surah 16 ayat 123. Jadi setelah Allah menyebutkan tentang Ibrahim alaihissalam di ayat 120 sampai 122, kemudian di 123-nya Allah menyuruh Nabi Muhammad untuk mengikuti milah Ibrahim. Di 120-nya Allah berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Syakiran li'an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Thumma wahayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam, umat di sini itu imam, yang dia beribadah kepada Allah terus menerus, yang lurus, yang mentauhidkan Allah, dan dia tidak pernah berbuat syirik kepada Allah, bersyukur kepada semua nikmat-nikmat Allah. Artinya bersyukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepadanya. Allah pilih dia, Allah tunjuki Ibrahim diisi dengan ruh, dengan tauhid. Kemudian saya tambahkan lagi 3 contoh yang lain. Ya. Jadi bukan berarti bahwa kita nggak menjelaskan tentang masalah fikih kepada umat tentang syariat. Kita jelaskan, tapi yang pokok yang harus kita dakwakan adalah dakwah tauhid. Itu yang paling pokok. Karena itu yang mereka akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat nanti tentang tauhid ini. Saya tambahkan 3 contoh lagi. Itu contoh tentang sholat. Rasulullah mengajarkan sholat kepada kita dengan praktek yang nyata. Andai kata ada kelompok yang mengubah tata cara sholat Rasulullah, maka apakah sholatnya itu benar dalam Islam? Enggak benar. Sholat
kita mulai sholat ini dengan takbiratul ihram. Kemudian setelah itu kita baca iftitah. Kemudian kita ta'awud. Kemudian baca Al-Fatihah, kemudian surah. Ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk dan seterusnya sampai akhir. Sekarang kalau ada orang dirubah sholatnya dimulai dengan salam dulu. Setelah salam, kemudian baru dia tasyahud. Setelah tasyahud dia sujud. Setelah sujud baru bangkit lagi ruku. Salat seperti ini benar atau tidak? Tidak benar dan tidak sah salatnya. Batal salatnya. Ini contoh tentang salat. Begitu juga tentang dakwah. Dakwah nggak bisa dimulai, orang mulai dakwah dengan masalah politik atau dakwah masalah ekonomi. Atau dakwah dimulai dengan masalah yang lainnya, dengan problem-problem yang masyarakat. Nggak bisa. Dakwah harus urut dari awal. Bagaimana nabi-nabi memulai dakwah? Memulai dakwah dengan apa? Dengan tauhid. Nggak dimulai dengan yang lain. Orang beralasan kan kondisi umat zaman nabi-nabi terdahulu dengan sekarang beda. Tapi ingat, semua problem sekarang atau zaman dahulu semua sama problemnya dan penyelesaiannya pun sama gitu. Karena siapa yang menciptakan? Allah SWT, dan Allah Maha tahu. Maka nabi-nabi dan rasul-rasul memulai dakwah dengan tauhid. Tetap aja problemnya apa aja umat itu problemnya, tetap dakwah itu harus dimulai dengan tauhid. Karena yang harus diperbaiki oleh manusia pertama kali tentang apa dulu? Masalah di luar manusia atau dalam diri manusia yang diperbaiki? Dalam diri dulu. Persoalan yang paling besar yaitu berkaitan dengan apa yang tersarang dalam hati manusia ini. Kesyirikan harus dibersihkan dulu. Kalau ini baik hati manusia, baik gak seluruh tubuhnya? Baik. Yang kata Nabi SAW, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kullu wa idza fasadat fasad jasadu kullu ala wa hil qalbu. Ketahui dalam tubuh manusia segumpal daging. Kalau dagingnya baik, baik seluruh tubuhnya. Kalau dagingnya jelek, jelek seluruh tubuhnya. Ketahui daging itu, segumpal daging itu hati. Bersihkan dulu ini, perbaiki. Perbaiki dulu dari berbagai macam kesyirikan. Syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Syirik yang kecil Nabi contohkan apa? Riya. Harus dibersihkan. Kalau enggak diterima ibadahnya oleh Allah Ta'ala. Jadi ini harus perhatikan. Sholat aja kalau orang merubah sholat itu, ya rusak sholatnya, nggak diterima oleh Allah. Begitu juga dakwah. Kalau dakwah dirubah, nggak diterima dakwahnya oleh Allah. Karena dia menurut pikirannya dan perasaannya, oh dakwah saya ini begini yang baik. Dia mulailah ceramah yang sifatnya tematik supaya orang senang. Kemudian kata si dai, kan kita mulai dulu yang seperti ini, nggak bisa langsung. Yang mengatakan nggak bisa langsung itu siapa? Kan pendapatnya dia yang picik. Gitu. Anbiya wa Rasul SAW sudah memulai dakwah ini dengan tauhid. Harus kita mulai dengan tauhid, nggak bisa dengan yang lain. Jadi jangan menurut pikiran kita, perasaan kita, oh ini baik menurut kita. Ini menyalahi Quran, menyalahi Sunnah. Dan batal dari dakwah ini. Kalau sholat aja batal, dakwahnya juga batal. Menyimpang dari jalannya para nabi dan bisa sesat dan menyesatkan umat dakwah ini. Yang kedua, contoh yang lain, haji. Rasulullah SAW telah mengerjakan haji dan mengajarkan manusia tentang manasik haji. Maka jika ada jamaah yang mengendaki adanya perubahan terkait dengan manasik haji, maka apakah hajinya itu adalah haji yang dibenarkan dalam Islam atau justru merusak ibadah haji? Ya pasti rusak. Haji sudah Allah tentukan dan juga Nabi sudah menentukan. Umpamanya tentang wukuf di Arafah. Wukuf ya tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau orang ingin merubah wukuf di Arafah tanggal 9, penuh orang, dirubah tanggal 7. Sah nggak hajinya? Nggak sah hajinya. Atau tawaf ifadah,
Tawaf ifadah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah. Tanggal 10 setelah dia wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Muzdalifah, kemudian setelah itu dia ke Mina melempar jumrah, kemudian menyembelih, kemudian dia mencukur, kemudian dia berangkat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kalau dia robah, kalau itu tanggal 10 penuh, dirubah. Yang masih kosong tanggal berapa? Tanggal 7 atau tanggal 8. Enggak sah hajinya. Enggak sah. Atau menyembelih. Menyembelih itu dilakukan pada tanggal 10. Menyembelih hadyu. Orang menyembelih tanggal 1, ya enggak sah. Jadi harus ketentuan syariat yang harus dilaksanakan. Sama seperti juga tawaf, sa'i dan yang lainnya harus sesuai dengan syariat. Ibadah haji kalau nggak sesuai dengan contoh Nabi, nggak sah hajinya, nggak diterima oleh Allah Taala. Yang ketiga dakwah Rasulullah SAW. Ini yang terpenting. Rasulullah memulai dakwahnya dengan tauhid, dan demikian pula seluruh Rasul alaihi wassalatu wassalam. Allah berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallah wa minhum man haqqat alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Dan sungguh kami telah mengutus rasul-rasul pada setiap umat untuk menyerukan. Kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul, dan setiap rasul dakwanya beribadahkan kepada Allah, beribadahlah kalian kepada Allah dan jauhilah tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang pasti tetap dalam kesesatan. Maka berjalan kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan rasul-rasul. Ini sudah saya jelaskan bahwa dalam dakwah itu ada dua kaidah yang harus dipegang. Dalam ayat ini, dalam dakwah itu ada dua kaidah. Kaidah harus dipegang seumur hidup kita dalam dakwah. Yang pertama, ani'budullah. Yang kedua, wajtanibut taghut. Yang pertama, ani'budullah. Adalah kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Yang kedua, wajtanibut taghut, dan jauhkan semua taghut. Semua yang disembah selain Allah itu jauhkan. Ini merupakan dua pokok, dua tonggak, dua prinsip dalam dakwah. Yang pertama, ani'budullah, yaitu apa? Mewujudkan tauhid, menegakkan akidah yang benar, mengajak umat untuk taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajak umat untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kaidah yang kedua, wajtanibut taghut, jauhkan taghut. Jauhkan semua apa yang disembah selain Allah. Jauhkan semua bentuk kesyirikan. Jauhkan semua jalan-jalan yang membawa kepada perpecahan. Jadi di sini yang dimaksud dengan ijtinabut taghut yaitu tajannubul ahwa wal iftiraq wal bid'ah wa ma ta'ulu ilaihi minasyirki wal kufri wal zulmi wal fisq wal i'rad an dinillah. Artinya jauhkan tagut maksudnya jauhkan semua hawa nafsu, jauhkan perpecahan, jauhkan semua bid'ah, dan juga apa yang membawa kepadanya dari kesyirikan, kekufuran, kezaliman, kefasikan, dan berpaling dari agama Allah. Itu yang dimaksud dengan wajtanibut taghut. Jadi di sini kalau kita lihat dakwah mengajak manusia ke jalan Allah, itu ada dua tujuan. Yang pertama yaitu menegakkan agama ini, menegakkan akidah, mengajarkan akidah, mengajarkan tauhid, menyebarkan tauhid, dan mengamalkan tauhid. Yang kedua yaitu menjaga agama dan akidah ini dari semua yang menyimpang dari jalan Al-Quran dan Sunnah. Kita harus menjaga agama ini, menjaga akidah ini dengan membelanya dan menjelaskan apa-apa yang menyalahi akidah ini dari segala macam bentuk kesyirikan. Kemudian ayat yang lain, Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya, kalau tadi dalam surah An-Nahl ayat 36, kemudian dalam surah Al-Anbiya di ayat 25 Allah berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun."
Dan kami tidak mengutus seorang rasul sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya aku, maka beribadahlah kepadaku. Jadi sini dua ayat ini di surah An-Nahl ayat 36 dan surah Al-Anbiya ayat 25 menjelaskan bahwa semua nabi, semua rasul alaihi wassalatu wassalam, semuanya mereka mendakwakan dakwah tauhid, semuanya, dan larang dari perbuatan syirik. Begitu juga Nabi Muhammad SAW ketika mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, Nabi bersabda SAW, innaka satati qauman ahla kitabin fa idza ji'tahum fad'uhum ila ay yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa fi tariqin falyakun awwala ma tad'um ilayhi ibadatullah wa fi ukhra ay yuwahhidullah fa inhum ata'uka lidzalik wa fi riwayatin fa idza 'arafu Allah fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوك لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإنهم أطاعوك لك لذلك فإياك وقرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. Sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya kalau engkau akan mendatangi satu kaum dari ahlul kitab, ahlul kitab ini Yahudi dan Nasrani, maka ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan hanya Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Dalam lafaz yang lain, maka yang pertama kali engkau dakwakan kepada mereka agar mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Dalam lafaz yang lain, yaitu agar mereka menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Apabila mereka mentaatimu, karena yang demikian dalam satu riwayat disebutkan apabila mereka telah mentauhidkan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sungguhnya Allah telah mewajibkan kepada mereka salat yang 5 waktu sehari semalam. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat, yang diambil dari orang-orang yang kaya di antara mereka lalu dibagikan orang-orang yang miskin di antara mereka. Jika mereka mentaatimu karena yang demikian itu, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang baik, dan takutlah kamu terhadap doa orang yang dizalimi, karena tidaklah ada hijab antara doa orang yang dizalimi dengan Allah SWT. Di sini Anda perhatikan, yang pertama kali disuruh dakwakan dakwah tauhid, agar mereka mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan riwayat yang lain agar mereka mentauhidkan Allah SWT. Kalau mereka sudah paham, jelaskan tentang sholat. Kalau mereka sudah paham, jelaskan tentang zakat. Kemudian jelaskan tentang pembagian zakat ini diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir miskin dari kaum muslimin. Kita melihat di sini bahwa diberikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Jadi Allah mewajibkan zakat itu, sedekah di sini zakat, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya kaum muslimin dan dikembalikan kepada orang-orang miskin dari kaum muslimin. Kemudian Nabi ingatkan, yaitu jauhi harta mereka yang baik, yang berharga. Maksudnya umpamanya dari harta yang dizakati, umpamanya kambing atau onta. Dari kambing yang mereka miliki, dari 40 ekor kambing, di antara 40 ekor kambing yang mereka miliki ada yang bagus, dikeluarkan 1 ekor kambing. Gak boleh kita ambil yang terbaik, yang berharga dari kambing itu ada yang disayangi oleh si pemiliknya. Gak boleh kita ambil yang terbaik. Artinya biarkan aja si pemiliknya ngasih yang mana dari kambing itu. Itu maksudnya begitu, dari harta yang terbaik itu yang mereka senangi, gak boleh kita ambil. Jadi mereka keluarkan zakat, mereka keluarkan zakat, tapi mereka keluarkan dari apa yang ada. Nah, kita nggak boleh kemudian memilih yang terbaik dari semuanya yang disayang oleh dia. Nah, di sini yang saya akan jelaskan dari hadis ini, yaitu Nabi menyuruh sahabat Mu'adz bin Jabal untuk memulai dakwanya dengan dakwah apa?
tauhid, enggak yang lain. Setelah tauhid baru tentang sholat, baru tentang zakat, baru yang lainnya. Di sini dalam hadis ini ada fawaid yang dapat kita ambil, banyak sekali fawaid ini. Itu hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan yang lainnya. Di dalam hadis ini faedah yang dapat kita ambil dari hadis ini, hadis Muadz bin Jabal ini, disyariatkan mengutus para dai, mengajak manusia ke jalan Allah. Ini kewajibannya ulil amri. Ulil amri itu diperintahkan untuk mengutus para dai berdakwah di daerah-daerah, di pelosok-pelosok, supaya umat paham tentang Islam ini. Dan yang diutus juga orang yang paham tentang Quran Sunnah. Nabi mengutus Muadz bin Jabal, dan diantara ulamanya sahabat Muadz bin Jabal ini. Jadi bukan orang sembarangan yang diutus. Yang kedua, faedah yang kedua, syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama. Jadi syahadat la ilaha illallah merupakan kewajiban pertama dan materi dakwah Islam yang pertama kali disampaikan kepada manusia. Jadi yang disampaikan kalimat la ilaha illallah, dijelaskan tentang makna la ilaha illallah, dijelaskan tentang makna atau rukunnya atau syaratnya atau konsekuensinya, dijelaskan juga tentang makna syahadat Muhammad Rasulullah. Yang ketiga, makna la ilaha illallah adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Jadi makna la ilaha illallah mentauhidkan Allah dengan mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah dan meninggalkan semua ibadah kepada selain Allah. Yang keempat, seorang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Jadi orang kafir tidak dihukumi menjadi muslim kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini yang keempat. Yang kelima, tadarruj dalam dakwah. Yang kelima, fawaid yang kelima, faedahnya tadarruj dalam dakwah. Arti bertahap dalam dakwah itu. Jadi membahas dengan masalah yang aham fal muhim. Aham yang paling penting, kemudian yang penting. Yang keenam, faedah yang keenam, kadangkala seorang berilmu tidak mengetahui makna la ilaha illallah, atau dia mengenal makna kalimat tersebut tapi dia tidak mengamalkannya. Kadangkala seorang berilmu tidak mengetahui tentang makna la ilaha illallah, atau dia mengenal makna kalimat tersebut tapi tidak mengamalkannya. Jadi dakwah ini yang didakwakan oleh Muadz bin Jabal bukan hanya kepada ahlu kitab aja, kepada semua. Termasuk sekarang kita kaum muslimin, kita tetap mulai dakwanya dengan dakwah tauhid. Karena apa? Umumnya kaum muslimin tidak paham tentang tauhid atau tentang la ilaha illallah. Kaum muslimin banyak tidak paham tentang la ilaha illallah, tidak paham. Jangankan untuk umumnya kaum muslimin, hatta para dai juga harus didakwakan. Bahkan ada kiai-kiai yang juga nggak tahu dia tentang makna la ilaha illallah, tentang rukun la ilaha illallah, tentang syarat, konsekuensi la ilaha illallah, nggak tahu mereka. Harus dakwakan. Jadi umat Islam juga banyak yang belum paham tentang makna la ilaha illallah. Mereka mengucapkan kalimat ini tapi nggak tahu. Makanya ini harus diketahui tentang maknanya, diketahui tentang artinya, diketahui tentang konsekuensinya. Maka Allah berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwa tidak ilah yang berhak diberikan hanya Allah. Yang ketujuh, berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh. Berbicara dengan orang yang berilmu tidak sama dengan berbicara dengan orang yang bodoh. Karena kalau kita lihat ahlul kitab ini, di antara mereka ada yang berilmu. Ahlul kitab ini. Kemudian yang kedelapan, wajib seorang dai berdakwah di atas basirah. Wajib seorang dai berdakwah di atas basirah.
Ma mana basira? Ilmu dan keyakinan yang sudah kita bahas dalam surah Yusuf ayat 108. Ya, seorang dai dia harus berdakwah dan basirah, ilmu dan keyakinan. Yang kesembilan, salat yang wajib 5 waktu itu 5 kali sehari semalam lakukannya. Maka disebutkan di sini jelaskan tentang salat, yaitu salat yang wajib yang 5 waktu. Kemudian yang 10 tentang zakat, yang ke-11 tentang mustahik zakat. Jadi Nabi setelah menyebutkan tentang zakat, Nabi juga sebutkan tentang mustahik zakat. Disebutkan 1 di antara 8 asnaf itu, yaitu orang-orang fuqara disebutkan di sini. Kemudian setelah itu juga fawaidnya peringatan tidak boleh melakukan kezaliman. Peringatan tidak boleh melakukan kezaliman. Kemudian yang terakhir fawaidnya bahwa doa orang yang dizalimi itu mustajab. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Nabi menyebutkan di akhir hadis ini, kata Nabi SAW di asmaat ini, wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati kepada dakwah yang dizalimi, karena tidak ada hijab antara doa orang dizalimi dengan Allah Taala. Setelah kita lihat di sini, saya sudah jelaskan di sini semua dalil-dalil dan keterangan-keterangan yang menunjukkan apa? Bahwa kita para dai wajib memulai dakwah dengan tauhid, menjelaskan kepada umat tentang tauhid, mengikuti contoh para nabi dan Rasulullah SAW dan juga contoh Nabi Muhammad SAW. Kalau menyalahi manhaj dakwah para nabi, akibatnya sangat fatal. Makanya saya sebutkan di para dai wajib menggunakan kembali akal mereka dan mengubah sikap mereka. Ya, saya sebutkan di sini para dai wajib menggunakan kembali akal mereka dan mengubah sikap mereka. Kemudian apakah umat Islam mengambil manfaat dari manhaj yang agung dalam memberikan perhatian terhadap masalah-masalah tauhid dan menjadikannya sebagai titik tolak dakwah mereka? Ya, kalau kita lihat perjalanan dakwah ini, ya banyak para dai yang menyimpang dari dakwah para nabi ini, menyimpang dari manhajnya para nabi dan para rasul. Akibatnya fatal seperti yang kita lihat sekarang ini. Maka dakwah ini harus terus kita dakwakan siang dan malam dengan dakwah tauhid dan terus menerus sehingga umat paham. Dan kalau kita lihat juga kebencian orang terhadap dakwah ini disebabkan dakwah ini mendakwakan dakwah tauhid. Kebencian orang, kita ambil contoh kebencian umat kepada para nabi, para rasul, disebabkan para nabi dan para rasul itu mendakwakan dakwah tauhid, mengingkari semua yang disembah oleh mereka. Mereka menyembah patung, menyembah kubur, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah yang lain. Para nabi mengingkari penyembahan mereka. Para nabi mengajak mereka untuk beribadah kepada Allah, sehingga para nabi dimusuhi oleh mereka karena dakwahnya para nabi mengajak kepada tauhid. Begitu juga dakwah kita. Dakwah tauhid. Kalau kita terus menjelaskan tentang dakwah tauhid, melarang umat dari berbuat syirik, melarang umat dari mereka menyembah kubur, menyembah batu, menyembah pohon, memakai jimat dan yang lainnya, mesti mereka enggak suka. Mereka akan memusuhi dakwah ini. Ini sunatullah. Kalau dakwahnya orang ingin mencari supaya orang enak, senang, nggak dimusuhi, nggak mungkin. Itu bukan dakwah. Yang namanya dakwah yaitu mengajak orang kepada mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Ini tujuan diciptakannya jin dan manusia untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Ya, sampai sini kajian kita. Jadi selesai sudah poin yang ke-82 ini. Jadi dakwah ini harus kita mulai dengan dakwah tauhid, nggak bisa dengan yang lain. Harus dengan dakwah tauhid. Ini ketentuan dari Quran, ketentuan dari Sunnah, dan sudah dilaksanakan oleh para nabi dan para rasul. Kalau ini dilanggar, pasti akan fatal akibatnya seperti yang kita lihat sekarang ini. Ya, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang kurang jelas mau ditanyakan silakan. Terima kasih.
semuanya, khususnya bagi Anda yang menyimak pada kesempatan pagi hari ini. Ini saja kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustaz, kita menyampaikan melalui dan telepon di 0218236543. Sebutkan nama Anda dan dari mana Anda berasal. Untuk kita meningkat, Anda kirimkan saja di 0819896543. Kembali membuka, kami akan bacakan sanksinya yang belum masukkan. Pertanyaan dari Abdullah di Kediri yang bertanya, Ustaz, keluarga besar saya sering atau selalu melakukan perbuatan kesyirikan, baik itu orang tua maupun saudara-saudara saya. Rumahnya dipasang tunggal-tunggal. Apakah yang saya harus lakukan terhadap mereka? Apakah saya harus menjauhi mereka? Kalau bertemu dengan mereka, apakah itu harus dilakukan? Dan mohon solusinya. Ya, ini dialami oleh banyak orang. Artinya dari keluarga itu banyak sekali orang-orang yang berbuat syirik. Bukan yang bertanya aja. Jadi banyak keluarga kita juga yang masih berbuat kesyirikan. Makanya ketika mereka mengadakan acara-acara kesyirikan, nggak boleh kita ikut. Tapi dakwah kita mengajak mereka pada tauhid harus terus, nggak boleh berhenti. Harus kita menjelaskan kepada mereka tentang tauhid. Kita memberikan buku-buku yang bermanfaat buat mereka. Kemudian kita mendoakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Tapi kalau mereka mengadakan acara-acara kesyirikan atau mengajak kita kepada kesyirikan, nggak boleh kita ikut. Tidak boleh sama sekali. Sama juga kalau mereka mengajak kita kepada perbuatan bid'ah, nggak boleh kita ikut. Nggak ada toleransi dalam syirik, nggak ada toleransi dalam bid'ah, nggak ada. Kita harus tegas dalam masalah dakwah ini kepada umat supaya umat dipaham bahwa ini nggak boleh, bahwa ini dilarang oleh syariat syirik ini. Tapi tetap kita jalan kepada mereka, silaturahmi kepada mereka, tetap karena saudara kita. Tapi bukan dalam acara kesyirikan. Di waktu yang lain yang kita bisa silaturahmi, kita datang kepada mereka, mendakwakan mereka, tapi bukan ikut dalam acara-acara kesyirikan yang mereka adakan. Nggak boleh kita ikut selama-lamanya. Tapi mengancam mereka tetap. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancamlah keluarga kamu yang terdekat. Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk mengancam mereka, melarang mereka dari perbuatan syirik, mengajak mereka pada tauhid. Nah, yang lain. Terima kasih atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk yang bertanya. Khususnya kita semua yang menyimak kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya pertanyaan dari Abdul Rahim di Tasikmalaya. Beliau bertanya, apakah hukum ziarah kubur untuk mengalami berkah seperti ziarah ke kuburan para wali ini, apakah ada contohnya dari pendahulu kita atau tidak? Mohon penjelasannya, Ustaz. Iya. Tentang masalah ziarah kubur itu ada ziarah kubur yang syar'i, ada ziarah kubur yang dia bid'ah, ada ziarah kubur yang syirik. Itu ada beberapa bagian tentang masalah ziarah itu. Jadi kita harus lihat tentang masalah ziarah. Kalau ziarahnya dengan tujuan untuk mengingatkan diri kita kepada kematian, ini ziarah yang syar'i. Jadi ziarah kubur pada asalnya masyru', disyariatkan. Tujuannya apa? Yang pertama, mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Yang kedua, mendoakan mereka. Yang ketiga, yaitu kita mengambil manfaat, yaitu kita ingat kepada mati dan ingat kepada akhirat, dan juga melembutkan hati kita. Ini tentang ziarah kubur. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu ziarah kubur yang bid'ah. Seperti apa ziarah kubur yang bid'ah? Yaitu orang datang ke sana untuk mengirimkan bacaan, baca Al-Fatihah, Yasin, baca Quran di sana. Jadi nggak ada contoh dari Nabi SAW. Atau sengaja berdoa di sana supaya doanya makbul di dekat kuburan orang tua. Ini juga bid'ah. Atau membangun kubur. Nanti kepada yang bertanya itu bisa lihat poin yang ke-53. Di poin ke-53 saya sudah bahas tentang ziarah kubur.
Jadi ziarah kubur yang syar'i, yang syariatkan. Yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah. Artinya dia berdoa di sisi kubur. Dia nggak minta kepada penghuni kubur, tapi dia berdoa di situ. Karena dianggap kalau berdoa dekat kuburan orang tua atau dekat kuburan wali, makbul doanya. Ini bid'ah. Ini yang bid'ah. Termasuk juga membangun kubur, menyemen kubur, menulis namanya dan segala macam, ini termasuk yang bid'ah. Yang dilarang. Itu ada di halaman 440 di buku ini. Kemudian yang ketiga, ziarah kubur yang syirik, yang bertentangan dengan tauhid, mempersembahkan satu macam ibadah kepada penghuni kubur. Jadi minta tolong kepada penghuni kubur, minta dipenuhi hajatnya, supaya dimudahkan urusannya, supaya naik jabatannya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya lancar rezekinya dan yang lainnya. Ini syirik. Ziarah-ziarah kubur ke Wali Songo atau kuburan tertentu dengan minta kepada mereka, ini syirik. Ini perbuatan syirik. Dan ini perbuatan syirik, dosa besar yang paling besar. Jadi nggak boleh seperti yang tadi ditanyakan itu, ziarah-ziarah kubur yang syirik itu minta kepada mereka itu, kepada penghuni kubur, ini perbuatan syirik. Itu minta bantuan kepada mereka, minta pertolongan kepada mereka, tawaf, minta syafaat kepada mereka, kemudian menyembelih binatang dan bernazar untuk mereka. Ini semuanya syirik, karena ini termasuk memalingkan ibadah kepada selain Allah. Nah, yang lain itu nanti yang bertanya tolong dibaca lagi tuh ya, poin ke-53 tentang ziarah kubur. Nah, baik, saya terima kasih atas jawabannya. Dan berikutnya masih kami bacakan pertanyaan dari singkat. Pertanyaan ketiga dari saudara kita yang bertanya, Ustaz, ada seseorang yang dahulunya dia bergumul dan melakukan perbuatan syirik. Kemudian dia ingin bertobat dan ingin kembali kepada tauhid. Apakah dia harus mengucapkan atau terikat 2 kalimat syahadat di banyak orang atau di depan banyak orang? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. ya kalau ada orang yang dia telah berbuat kesyirikan, dan syirik ini syirik akbar yang dia lakukan, kemudian terus dia melakukan demikian, kemudian ada yang diingatkan, ada orang mengingatkan dia bahwa ini perbuatan syirik, membatalkan syahadat. Karena di buku ini, di Syarah Akidah juga dijelaskan oleh para ulama tentang pembatal syahadat. Yang pertama kali tentang pembatal syahadat itu syirik, melakukan perbuatan syirkun akbar. Kalau dia sudah melakukan syirkun akbar, dia wajib bertaubat kepada Allah dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya cukup dia ucapkan sendiri 2 kalimat syahadat itu, nggak perlu di hadapan orang banyak. Yang penting dia kembali. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Syekh Fauzan dalam kitabnya Syarah Kitab Tauhid. Beliau menjelaskan dalam kitabnya itu, dan baik dalam kitabnya Al-Mulakhas maupun juga I'anatul Mustafid Syarah Kitab Tauhid, beliau menjelaskan orang yang berbuat syirik batal tentang syahadatnya, maka dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat lagi, tapi nggak perlu di hadapan orang banyak. Jadi para ulama menjelaskan kalau dia sudah berbuat syirik, menyembah kubur atau tawaf di kuburan atau meminta kepada orang-orang yang sudah mati ini supaya dimudahkan urusannya, ini perbuatan syirik. Kalau sudah diingatkan, dia tahu bahwa ini perbuatan syirik, dia wajib bertobat kepada Allah. Kemudian dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya dan kita semuanya. Dan pada Islam ini saja kami memberikan kesempatan bagi Anda yang bertanya via telepon. Silakan menghubungi nomor kami 521-823-6543 dengan menyebutkan nama Anda dan rumah Anda berasal dan dipikirkan volume televisinya. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Dengan Ibu Nur di Papua. Silakan pertanyaannya, Bu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya, saya dulu keluarga saya asalnya menikah buku. Terus sekarang saya belajar sunnah, tapi terus
di sini terlalu banyak gangguan karena di sini di Papua ini kan kita kan beragama Nasrani. Dan saya sudah belajar sunnah tapi selalu ada saja gangguan kadang bisikan-bisikannya setan, gangguan Tuhannya orang kafir, kadang di waktu saya sholat selalu apa begitu. Bahkan sulit Ustaz, saya mau belajar tauhid itu kadang senang, kadang diganggu lagi, terus bingung Ustaz apa lagi Islam atau tidak Ustaz. Baik, cukup Ibu pertanyaannya. Iya Pak Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Iya, pertanyaan dari Ibu di Papua berkaitan dengan dakwah yang ada di sana. Ya memang kalau kita tinggal di lingkungan orang-orang kafir, cobaannya, ujiannya banyak. Yang pertama saya ingatkan kepada Ibu, yaitu kalau Ibu sudah tahu tentang sunnah, berpegang teguh kepada sunnah. Al-Quran dan sunnah ini merupakan kewajiban yang wajib kita pegang dan jalan selamat, nggak boleh kita tinggalkan. Yang kedua, Ibu harus belajar terus, cari guru atau ustadz di sana yang bisa mengajarkan tentang Quran dan sunnah ala fahmi salaf. Itu harus belajar, sebab bertambahnya kita iman, bertambah keyakinan dengan kita belajar menuntut ilmu. Yang ketiga, yaitu kita berusaha untuk mengamalkan dari apa yang sudah kita ketahui dari Quran dan sunnah ala fahmi salaf ini, mengamalkan. Ibu sibukkan diri dengan amal, baik sholat yang 5 waktu, sholat sunat, membaca Al-Quran, kemudian juga yang lainnya, berzikir dan segala macam. Sibukkan dengan ilmu, sibukkan dengan amal. Kemudian juga yang keempat, sibukkan dengan zikir kepada Allah, karena tadi disebutkan tentang gangguan syaitan itu tetap ada, tapi disuruh kita untuk berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Jangan tinggalkan zikir pagi dan sore, jangan tinggalkan itu. Kemudian baca Al-Quran setiap hari di rumah, baca surah Al-Baqarah, insya Allah setan itu akan menyingkir. Kemudian setelah itu, yang juga perlu saya ingatkan kepada Ibu, bahwa tantangan ketika kita mengikuti sunnah itu pasti ada. Setan gak akan senang kita mengikuti sunnah, mesti akan diganggu, digoda. Baik setan itu berupa jin maupun setan berupa manusia, terus mengganggu kita. Jangankan kita, ada para nabi dan para rasul itu juga Allah berikan musuh kepada mereka dua, setan dari jenis jin dan setan dari jenis manusia. Antum bisa lihat ayatnya bahwa nabi-nabi dan rasul juga itu diberikan musuh, setan dari jenis jin, setan dari jenis manusia. Allah berfirman di dalam surah Al-An'am di ayat 112, Allah berfirman, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'alu fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh, setan dari jenis manusia dan setan dari jenis jin, yang mereka membisikkan kepada sebagian yang lain dengan perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Kalau seandainya Allah menghendaki mereka nggak akan berbuat demikian, maka tinggalkanlah mereka, biarkan mereka dengan apa yang mereka berdusta atas nama Allah Taala. Jadi begitu juga kita, ketika kita melaksanakan tauhid, melaksanakan sunnah, itu masih ada godaan dari setan, baik jenis jin maupun manusia. Itu tetap akan digoda. Ya, kita wajib sabar. Dan ini merupakan ujian cobaan bagi setiap orang-orang yang berjalan di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Setiap orang yang berdakwah di atas dakwah tauhid, mengajak umat kepada tauhid, mesti dimusuhi oleh umat. Mesti dimusuhi. Setan gak akan senang. Kemudian yang terakhir yang tadi Ibu tanyakan, kalau bagaimana kalau umpamanya hijrah? Ya kalau memang lingkungannya tidak baik, Ibu hijrah, itu lebih baik untuk hijrah daripada kita nanti nggak kuat iman kita, kemudian terpengaruh dan kita ikut atau kembali kepada ajaran yang kufur atau syirik atau sesat. Kita rugi dunia, rugi akhirat. Ya hijrah, itu hijrah bersama kaum muslimin. Nabi juga SAW hijrah, para anbiya juga hijrah.
Nabi juga SAW ketika memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik, setelah mereka itu masuk dalam agama Islam, Nabi suruh mereka hijrah. Hijrah kemana? Ke negeri Islam. Itu Madinah An-Nabawiyah. Nabi suruh untuk hijrah. Jadi kita demikian juga, kalau kita tidak merasa aman dan juga diganggu terus dan lingkungan kita tidak baik, disuruh untuk hijrah. Disuruh oleh hijrah. Dan itu yang terbaik buat kita. Kita juga harus menjaga diri kita, menjaga akidah kita, menjaga keluarga kita, menjaga anak kita. Jangan sampai anak kita nanti dengan pergaulan atau sekolahnya kemudian jadi murtad dari agama ini. Rugi kita dunia, rugi akhirat. Itu jawaban saya, wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya kami angkat kembali dari telepon. Silakan 0218236543. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini? Dengan Ali di Labuan Batu, Sumatera Utara. Silakan Pak Ali. Mau bertanya masalah kerjaan. Apakah boleh kita bekerja di tempat muslim? Dan kalau tidak boleh, apa bentuknya itu? Sudah. Baik Pak Ali, terima kasih atas pertanyaannya. Di tempat apa? Kerja di tempat apa? Bekerja di tempat non muslim. Lihat pekerjaannya. Kalau memang pekerjaan yang halal, artinya di pabrik yang halal, seperti membuat mobil atau yang lainnya, tempat itu halal, dia kerja kepada orang kafir. Secara hukum syar'i muamalah dengan orang kafir boleh. Kita bicara hukum asal, muamalah, jual beli dengan orang kafir, kerja dengan orang kafir, secara hukum syar'i boleh. Dan itu merupakan hukum yang ada sejak zaman dahulu, dan itu nggak dihapus hukum itu. Sahabat juga ada yang kerja kepada orang kafir, dan juga yang sesudahnya. Ini kita bicara soal masalah hukum, soal boleh dan tidaknya. Soal bolehnya boleh, seperti kita jual beli, kita punya toko jual beli dengan orang kafir, boleh. Kalau umpamanya kita tidak mau kerja dengan orang kafir, kita mau usaha sendiri, ya nggak ada masalah. Tapi kita bicara soal hukumnya boleh atau tidak. Kecuali kalau jangankan orang kafir, orang Islam juga kalau dia menjual di tempat dagangannya atau di pabriknya sesuatu yang haram, nggak boleh kita kerja. Orang Islam semuanya, orang Islam semuanya. Tapi pabriknya pabrik khomer, dari pimpinannya sampai bawahannya semua Islam. Boleh nggak kita kerja? Nggak boleh, hukumnya haram. Pabrik khomer tidak boleh, meskipun orang Islam semuanya. Atau bank konvensional, semuanya dari atasnya sampai bawahnya semua sholat lima waktu dan berjenggot semuanya. Tapi bank hukumnya haram, nggak boleh. Atau yang lain. Jadi kita lihat tentang apa yang dilakukan di tempat itu, yang dijual. Meskipun dia sholat lima waktu, tapi yang dikerjakan haram. Atau jual rokok, pabrik rokok, sholat lima waktu rajin, berjenggot, tidak isbal semua karyawannya. Boleh nggak kerja? Nggak boleh, haram. Rokok haram, kerja di pabrik rokok juga haram hukumnya. Jadi kita lihat tentang masalah ini, apa yang dijual, apa yang didagangkan. Iya, betul. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Dan kami angkat telepon terakhir untuk di kesempatan pagi hari ini. Silahkan di 0218236543. Halo. Halo. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana nih? Kita dari Kalimantan. Silakan Bapak. Mohon maaf, dikecilkan volume televisinya dahulu Bapak. Bapak cukup mendengarkan via telepon saja. Ya, Ustaz, jadi saya ingin menanyakan. Ya. Jadi barusan kemarin keluarga saya ada yang meninggal. Ustaz. Iya. Iya, silakan. Jadi di keluarga saya masih percaya dengan ada tahlilan, dan saya tidak tahu hukum tahlilan itu seperti apa. Jadi bagaimana cara saya untuk menanggapi itu? Apakah saya harus ikut karena
Rasa tidak enak betul. Baik, makasih Ustaz. Baik, Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Iya. Tentang masalah hukum tahlilan, artinya hukum tahlilan ini artinya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kemudian juga bacaan-bacaan yang lain dan doa bersama-sama itu bisa dilakukan sesudah kematian. Dilakukan oleh sebagian kaum muslimin setelah kematian itu mereka adakan acara tahlilan. Yang mereka lakukan ini dengan bacaan itu dan juga dengan doa sama-sama, ini merupakan ibadah. Kalau ibadah harus kembali kepada apa? Dalil. Maka ditanyakan kepada kiainya atau kepada ustadznya, kepada dai yang mengadakan itu, dalilnya ada atau tidak, baik dalam Quran maupun Sunnah. Pernah nggak Nabi SAW melakukan tahlilan ketika istrinya Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha meninggal dunia? Nggak ada riwayat. Atau ketika anaknya Nabi meninggal dunia, semua anaknya Nabi SAW meninggal dunia ketika Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Semua anak Nabi meninggal ketika Nabi masih hidup. Semuanya kecuali Fatimah. Fatimah radhiyallahu anha meninggal 6 bulan sesudah wafatnya Nabi SAW. Nabi nggak pernah mengadakan tahlilan. Atau ketika meninggalnya Hamzah yang Nabi cintai sebagai paman Nabi dan juga saudara sesusu Nabi, ketika perang Uhud, Nabi nggak adakan tahlilan. Begitu para sahabat banyak yang meninggal dunia. Begitu juga ketika meninggalnya Nabi Muhammad SAW, nggak ada para sahabat mengadakan tahlilan. Berarti ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama. Kalau yang baru berarti bid'ah. Dan Nabi sudah ingatkan setiap bid'ah itu sesuatu yang sesat, harus dijauhkan. Jadi bid'ah itu harus dijauhkan, nggak boleh orang kemudian mengamalkan perbuatan bid'ah, karena Nabi bersabda SAW, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fa huwa radd. Barang siapa mengadakan sesuatu yang baru agama kami yang nggak ada contohnya, tertolak amal itu. Ini riwayat Bukhari Muslim. Nabi juga bersabda SAW, man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan sesuatu amal yang nggak ada contoh yang tertolak, nggak diterima oleh Allah. Nah, kemudian sikap kita bagaimana terhadap bid'ah? Ya kita wajib menjauhkan bid'ah. Sekarang kalau di keluarga kita mengadakan demikian, nggak boleh kita ikut. Tadi sudah saya jelaskan bahwa nggak ada toleransi terhadap bid'ah, nggak ada toleransi kepada syirik. Kalau sudah bid'ah jelas tinggalkan. Meskipun keluarga yang melakukan, kita hanya wajib mendakwakan dengan cara yang baik kepada mereka, ingatkan mereka. Kalau mereka mau, alhamdulillah. Nggak mau ya sudah. Tapi kita nggak boleh ikut acara-acara seperti itu. Dan mesti juga orang berpikir, Nabi nggak contohkan demikian. Kan ketika mengadakan tahlilan mengeluarkan uang yang sekian banyak. Kalau yang meninggalnya orang fakir, orang miskin, bagaimana? Berapa yang harus dikeluarkan? Sampai mereka minjam uang. Ini kan bentuknya kezoliman kepada orang-orang yang miskin, yang fakir. Ini nggak ada contoh Nabi. Dia sudah berbuat bid'ah, berbuat zolim kepada orang lain dan yang lainnya lagi. Jadi nggak boleh kita melakukan dan nggak boleh ikut, tapi tetap kita menyampaikan kepada mereka dengan cara yang baik. Ya, saya pikir cukup sampai di sini. Sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan yang masuk dari jamaah Masjid Nurul Tauhid. Mana yang lebih penting dalam dakwah ini? Apakah dakwah kita kepada keluarga atau dakwah kepada orang lain? Ya, dakwah kepada keluarga yang paling penting. Dakwah itu yang harus kita mulai kepada keluarga. Karena Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, wa anzir ashiratakal aqrabin, ancam keluarga kamu yang terdekat. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu dari api neraka. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan dakwah yang diadakan di hotel-hotel dengan bayaran yang mahal? Itu juga menyalahi sunnah Nabi SAW. Nggak boleh dakwah seperti itu. Dakwah kita yang terbaik di masjid untuk seluruh kaum muslimin dan semua kalangan, baik orang kaya maupun orang miskin. Jangan kita khususkan dakwah itu di hotel yang orang bayar, ada yang bayar 4 juta, 8 juta, yang lain bersaing lagi, nggak mau kalah, bayar 15 juta. Kalau uang itu dimanfaatkan buat orang fakir miskin, manfaat. Jangan kita bedakan, dakwah ini untuk semua manusia. Yang terbaik dakwah di masjid untuk semua manusia.
Karena dalam dakwah semua sama. Dakwah ini ibadah, nuntut ilmu ibadah. Seperti sholat ibadah, nggak ada dibedakan. Saf pertama orang kaya, saf kedua orang miskin, nggak ada. Dalam dakwah juga demikian, semua sama. Orang kaya miskin sama, semua dalam dakwah ini. Mereka juga membutuhkan ilmu dan kita juga menyampaikan ilmu kepada mereka. Jangan karena dibayar si ustadz kemudian datang kepada orang-orang kaya, nggak boleh. Ini berat hukumannya bagi dia. Membedakan kepada manusia dan menzolimi orang lain. Orang lain nggak bisa ikut, nggak bisa mengambil manfaat dari ilmunya. Yang terbaik bagi seorang dai bahwa ilmunya bermanfaat buat semua orang. Dia harus dakwakan kepada semua orang. Orang miskin, orang kaya sama dalam pandangannya, nggak dibedakan oleh dia. Bagikan Nabi dakwah demikian juga, para sahabat demikian, para ulama salaf juga demikian, dakwah semua sama. Makanya ketika ulama itu diundang ke istana untuk mendakwakan kepada penguasanya, maka para ulama minta antum yang datang, semua yang datang, supaya sama dengan masyarakat. Seperti itu para ulama salaf itu. Mereka dakwah tidak memilih-milih, bukan hanya orang-orang kaya aja, orang enggak, semua sama dalam dakwah. Dan dakwah ini semua karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan mengharapkan sesuatu dari manusia. Saya pikir cukup. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk anda sekalian. Mudah-mudahan kita diberikan hidayah taufik oleh Allah Ta'ala untuk berpegang teguh kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf, dan diberikan kita istiqamah di atas jalan yang hak. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.